Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Nah, untuk matematika kali ini masih daring lagi ya. Karena kita belum sempat ketemu, sudah ada peringatan level 4. Belum sampai ketemu di pertemuan kita. Nah, sekarang kita daring lagi belajar lewat video daring. Nah, sekarang materinya tentang bentuk-bentuk pecahan pada halaman 9. Pada sebelumnya kamu telah belajar bilangan pecahan. Pada subbab ini kamu akan mempelajari berbagai bentuk pecahan, diantaranya pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang menggunakan tanda per. Seperti ini bentuknya. Misalnya 5/3, 1/2, 2/3, dan sebagainya. Jadi pecahan biasa hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut saja, itu namanya pecahan biasa. Pembilang adalah bilangan yang berada di atas satu atau bilangan yang dibagi. Sedangkan penyebut adalah bilangan yang berada di bawah atau bilangan yang membagi. Suatu pecahan dibaca dengan menyebutkan pembilang terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan penyebut. Nah, contoh di situ ada 1/7. Nah, 1 nggak kelihatan. 1/7. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Yang atas ini namanya pembilang, yang bawah disebut penyebut. Nah, 1/7 dengan 1 sebagai pembilang dan 7 sebagai penyebut. 5/9 dengan 5 sebagai pembilang yang ini dan 9 ini sebagai penyebut. Dari contoh di atas dapat kita lihat bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebutnya. Pembilang itu yang bawah itu lebih kecil daripada penyebutnya. Kita lanjut ke pecahan yang kedua, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus. Penyebutnya itu khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh 0,7, 0,65, dan 0,785. Mengubah bentuk pecahan menjadi pecahan desimal menjadi pecahan biasa dapat dilakukan melalui tahap berikut. Nah, yang pertama, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dengan penyebut 10, 100, atau 1000. Nah, penyebutnya itu harus dijadikan 10, 100, atau 1000. Kemudian menyederhanakan pecahan yang diperoleh pada langkah pertama ini tadi. Sudah kan? Untuk menyederhanakan pecahan kan sudah kemarin. Nah, contoh 0,5, 0,25,
0,8. Nah, yang pertama 0,5. 0,5 itu kalau di belakang koma ini satu angka, boleh dijadikan per 10. Kalau satu angka di belakang koma, berarti menjadi 5/10. Kalau di belakang koma satu angka, boleh per 10. Diingat-ingat ya. Kalau di belakang koma satu angka, boleh dijadikan 10. Berarti 5/10. Kalau sudah menjadi pecahan biasa, baru disederhanakan. Nah, 5 bisa dibagi 5 sama dengan 1. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Berarti 5/10 disederhanakan menjadi 1/2. Lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah 0,25. Nah, ini di belakang koma ada dua angka. Berarti menjadi per 100. Nah, 25 ini terjadi pembilang, penyebutnya menjadi 100. Tadi iya, yang pertama tadi juga iya. 0,5, 5 ini menjadi pembilangnya, 10 menjadi penyebutnya. Nah, ini juga 0,25, 25 menjadi pembilang, penyebutnya adalah 100. Kenapa kok 100? Nah, syaratnya tadi kan harus jadikan 10 atau 100 atau 1000. Nah, maka diperoleh 25/100. Nah, dari 25/100 ini harus disederhanakan. 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Nah, berarti 0,25 dijadikan pecahan biasa menjadi 1/4. Contoh ketiga, 0,8. Nah, ini berarti penyebutnya harus jadi berapa? 10, karena di belakang koma satu angka. Berarti 8/10. Cara bagi ininya bagaimana sih? Nah, kalau 8 ini FPB. Nah, kemarin sudah dipelajari tentang menyederhanakan pecahan, bisa dicari dengan FPB-nya. Berarti 10 ini bisa dibagi 8, 8 ini bisa dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kenapa kok cuma dibagi 2? Karena FPB 8 dan 10 itu hanya 2. Nah, gitu ya. Nah, sekarang bentuk soalnya bagaimana? Sekarang dibalik, ubahlah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Bagaimana caranya? Nah, contoh 1, 3/5. Nah, berarti penyebutnya 5 ini harus dijadikan per berapa? Per 10 boleh, per 100 boleh, per 1000 juga boleh. Nah, bagaimana caranya? Nah, dikalikan penyebutnya ini harus dijadikan 10. Bagaimana caranya? Ya harus bisa. Nah, coba kalau 5 dikali berapa ada 10? Maka jawabannya adalah 5 dikali 2 sama dengan 10. Kalau penyebutnya ini dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus kali 2. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Kalau sudah per 10, 6/10, kalau dijadikan pecahan desimal menjadi 0,6. Ya, kalau sudah 6/10 dijadikan pecahan desimal menjadi 0,6. Nah, contohnya kedua,
6/25. Nah, ingat tadi kalau dua angka ini harus jadikan penyebutnya jadikan 100. Berarti 25 kali berapa ada 100? Iya, 4. Berarti 25 kali 4 sama dengan 100. Kalau penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan 4. Berarti 6 kali 4 sama dengan 24. Kalau sudah 24 per 100, berarti pecahan desimalnya adalah 0,24. 24 ini adalah diambil dari pembilangnya ini tadi. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang pertama tadi 3/5. Kalau penyebutnya ini 5, harus jadikan 10 atau 100 atau 1000. Nah, ingat ya, kalau ini satu angka bisa dijadikan per 10 dulu. Bagaimana caranya? Nah, ya iya. 5 kali berapa? Ada 10. 5 kali 2. Berarti 5 kali 2 sama dengan 10. Kalau penyebutnya ini dikalikan 2, maka pembilangnya harus dikalikan 2. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, diperoleh dari pecahan biasa ini dijadikan pecahan desimal, maka 0,6. 6-nya ini adalah 6 pembilangnya tadi. Nah, maaf tadi ya tidak kelihatan. Karena videonya ini saya lanjut saja, maka penjelasannya saya ulangi saja daripada saya motong videonya. Nah, saya ulangi lagi yang nomor 2. 6/25. Nah, kalau penyebutnya ini 25, harus jadikan berapa penyebutnya? Dijadikan 100. 25 kali berapa ada 100? 25 dikali 4 sama dengan 100. Kalau yang bawah ini penyebutnya ini dikalikan 4, maka pembilangnya juga harus dikali 4. 6 kali 20 kali 4 sama dengan 24. Nah, diperoleh dari pecahan biasa ini kalau dijadikan pecahan desimal menjadi 0,24. 24 ini adalah pembilangnya ini tadi. Nah, contoh yang nomor 3. 5/8. Nah, 8 itu kalau dijadikan penyebutnya 10 bisa apa tidak? 8 kali berapa ada 10? Tidak bisa ya. Nah, kalau dijadikan 100, 8 kali berapa ada 100? Tidak bisa. Bisanya 8 kali berapa ada 1000? Nah, 8 kali 125 ada 1000. Maka kalau penyebutnya 8 harus dijadikan 1000. 8 kali 125. Kalau yang penyebutnya dikalikan 125, maka pembilangnya juga harus dikalikan 125 sama dengan 625. Dari pecahan ini diperoleh 0,625. 625 ini diambil dari pembilangnya ini. Nah, untuk dua pecahan ini semoga kalian paham ya. Nah, nanti hari Rabu, kan hari Rabu ya, ada matematika. Mungkin hari Ahad besok akan saya tambah video lagi hari Ahad, tapi untuk dipelajari saja ya hari Ahad. Mungkin insya Allah. Nah, jika belum paham silahkan ditanyakan lagi. Ini di halaman 9 dan halaman 10. Nanti bisa ditanyakan kalau belum paham. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.